welcome to my channel. Ketemu lagi dengan Ika Partner episode keempat. Kali ini saya ingin mengajak sahabat Ika untuk adventure mengelilingi wisata Bedengan. Tentunya dengan menggunakan trail. Kenapa trail? Karena kali ini partner saya hobi banget dengan trail. Bayangin kalau nanti partner saya hobi dengan Harley, gimana ya? Kita pikirkan nanti aja ya. Tapi kali ini ikutin terus perjalanan aku hari ini. Gimana serunya kita naik trail? Apakah ada intrik-intrik di dalamnya? Yuk. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Pagi Bu. Baik. Siapanya Pak? Wow. Oke juga. Ready aja. Dalam. Ready. Yes. Kalau gitu kita mulai perjalanan kita hari ini. Ciao, let's Oke, go. kita mau mulai perjalanan kita hari ini. Ikutin terus. Halo, selamat pagi sahabat Ika. Pagi ini saya mau mengajak kalian untuk bertemu dengan partner Ika yang hobi banget ngetrail. Sudah lihat ya tadi ya di opening saya sempat ngetrail. Lihat nih perlengkapan lengkap banget ya. Protektornya lengkap banget nih. Mau nggak mau ngikutin gayanya partner saya nih. Beliau adalah salah satu partner BPR Lestari Jatim yang pertama kali bekerja sama. Jadi saat susah-susahnya nih beliau sudah bergabung dengan BPR Lestari Jatim. Penasaran siapa beliau? Kita langsung kenalan aja ya. Yuk. Pagi Pak Eben. Pagi. Yeay. Mr. Eben. Nah, beliau adalah Mr. Eben. Ya. Beliau adalah notaris PT BPR Lestari Jatim. Pertama kali kita jumpa, itu bener-bener ada kisahnya ya Pak ya? Wah, banget. Wah. Tapi sebelum menuju pada kisahnya nih, Ya, tadi pagi bangun jam berapa nih? jam 3:30. Itu jarang saya lakukan. Emang jarang dilakukan, karena setiap Iya. kali saya telepon pagi jam 7 kagak pernah diangkat gitu Belum kan. bangun biasanya ya Pak. Paling nggak jam 5 sholat subuh terus bobo lagi. Enak tenan gitu. Tapi oke lah ya hari ini ya Pak ya, kita ganggu Ya, sebentar semangat, waktunya nggak apa-apa ya. Oh, no problem. Oke. Mau nggak mau nih Pak Eben, Ya. saya harus mengikuti gaya Bapak nih nge-trail gitu kan. Tadi kendalanya tinggi banget tuh trailnya kan? Oh, iya. Wah, tahu kan? Tinggi saya cuma 155 cm aja gitu. Pak Eben, mungkin bisa diceritain sedikit nih mengenai awal perjumpaan Pak Eben dengan BPR Lestari Jatim. Kira-kira seperti apa sih? Banyak banget sahabat Ika di rumah yang penasaran. Ya, waktu itu sekitar tahun 2015 bulan-bulan 9 kalau nggak salah ya. Tanggalnya lupa. Jadi dihubungi salah satu teman rekanan juga. Nah, ini saya mau cerita dulu. Jadi BPR Lestari Jatim itu kan namanya dulu BPR Artasari Yes, Kencana. betul. Nah, Artasari Kencana. Nah, Iya. itu ada kembarannya. Oh iya. Iya, Ada yang sama waktu itu. bukan namanya enggak sama. Cuman kencananya aja yang sama. Oke. PT BPR direksinya teman saya juga. Oke. Nah, disitulah di perkenalan tuh pertama kali saya dikenalkan ke Pak Pri waktu kalau nggak salah. Pak Pri, terus kemudian Pak Pri datang ke Malang, ya melakukan due diligence untuk pertama kali akuisisi Artasari Kencana waktu itu Oke. namanya ya. Itu terus kemudian selang beberapa minggu setelah pertemuan itu
deal akhirnya kan. Deal, kita langsung transaksi jual beli BPR. Mantap. Yang saya bikin kaget itu ya, saya itu SK notaris baru 2014 awal kalau nggak salah. Awal 2015 saat itu pertama kalinya saya pegang cek 100 juta rupiah. Oke. Paling tinggi. Paling tinggi. Waduh. Sudah kelihatan. Ya, uang muka untuk ya pembelian BPR inilah, Yes, akuisisi BPR ini. Waduh, godaannya juga lumayan ya. 100 juta ini. Waktu itu. Ya, terus selang beberapa waktu itu saya terima. Akta-akta sudah saya kerjakan, sudah persiapan calon pembelinya, calon pemegang saham ini sudah saya siapkan. Kemudian sekitar 2 minggu setelah itu ada kabar sebetulnya. Waktu itu yang telepon saya Pak Nyoman, yang di BPR Lestari Bali, Pak. Legalnya dulu Iya, Pak iya. Nyoman. Hah? Legalnya Oh, dulu Pak Pak Nyoman Nyoman. ya? Oh, iya, iya. Pak Oke, Nyoman. oke. Pak Nyoman telepon. Nah, nampaknya transaksi itu ya bilangnya ya secara gamblang Pak Nyoman bilang bahwa tidak dimungkinkan di Pak Eben, di notaris lain. Tapi Pak Nyoman bilang Pak Eben tetap rekanan kita nantinya. Ya saya mau bilang apa? Nggak masalah Pak, itu. Terus saya kembalikan berkas-berkas itu semua, berikut ceknya juga. Nah, ya sudah, saya tinggal menunggu actionnya nih, actionnya PT BPR Artasari Kencana waktu itu ya. Itu hari H kurang 2 hari kalau tidak salah, Pak Nyoman telepon lagi. Pak, ternyata di notaris yang ditunjuk oleh rekanan CEO di Bali tidak jadi Pak. Wah, saya juga bingung. Draft saya juga sudah saya serahkan segala macam itu. Nah dari situ akhirnya saya kebut lagi pengerjaan aktenya segala macamnya, saya kerjakan lagi kurang lebih 1 hari. Ya ngelembur juga kok Bu. Udah biasa ya notaris itu ngelembur gitu kan. Yang ngelembur juga. Terus kemudian hari hanya tanda tangan. Ya waktu itu bulan 9 2015 itu. Nah, pertama kali saya kenal Bu Ika waktu Berarti itu. pandangan pertama pada saat itu. Nah, Oke. itu juga ada hal yang agak unik dalam batin saya. Tidak apa Pak. Ini kah calon direkturnya? Efek tinggi 155 meter. 155 cm gitu kan. Kalau Pak Nyoman sudah ketemu Bu Nyoman juga ya namanya, yang Nyoman itu. Bu Nyoman. Itu kalau secara pandang, secara kasat mata, ya cocoknya direksinya mereka. Ini Bu Ika. Oh iya, ya dalam batin saya sih tidak bicara apa-apa, cuman oh ya. Nggak ada pikiran buruk. Oke, cuma pasti dilihatnya dari bodinya aja Bas. Oke, itu pertanda bahwa kalau udah jodoh nggak mungkin kemana. Bener kan sahabat Ika ya? Jadi jangan khawatir Pak, kalau udah namanya jodoh pasti apapun itu pasti akan kembali lagi. Bener nggak Pak ya? Insya Allah. Ya. Oke, sejak itu kita menjadi rekanan sampai dengan hari ini. Beliau adalah seorang notaris yang benar-benar sangat konsekuen dan tanggung jawab. Bener ya Pak ya? Cepat Iya. juga. Dan aman itu yang paling penting, aman gitu. Iya. Nah, tadi kita udah ngomong mengenai pertemuan kita nih Pak. Ya. Ya. Berarti sudah kurang lebih 5 tahun beliau bergabung sama kita ya kan? Kira-kira nih kesan-kesannya kepada BPR Lestari Jatim. Siapa tahu gimana nih, ada Pak? yang nakal nih, ya kan? Kira-kira lu apaan aja lah isi hati Pak Eben terhadap BPR Lestari Jatim nih, apalagi lestariannya ya kan? Iya. Oke. Ya, kesan saya selama 5 tahun perjalanan ini itu sebetulnya banyak juga apa godaan-godaan segala macam itu, tapi yang namanya rekanan saya pikir itu enggak untuk 1, 2, 3 hari, 1 minggu, itu akan selamanya insya Allah. Saya bilang begitu. Harapan saya godaan itu banyak, bahkan dari nasabah sendiri yang ya mestinya secara etika harusnya kontaknya dengan bank, itu langsung kontak sendiri dengan notaris itu juga ada, tapi ya bagaimanapun saya harus menjaga yang namanya keberlangsungan rekanan antara saya dengan PT BPR Lestari. Godaan
yang lain sih saya pikir bisa lah, karena SOP dalam lestari sendiri itu sudah ketat. Jadi saya tidak perlu lagi banyak, bahkan mungkin harus bermusuhan pada orang-orang. Biasanya bermusuhan itu orang marketing. Tapi apapun itu saya pahami karena dia adalah tugasnya menciptakan mengejar targetnya. Iya. Kan begitu. Pengennya cepat gitu ya Pak ya. Tapi apapun itu secure tetap nomor 1. Ya, tetap aman nomor 1 ya. Jadi Gitu. kepercayaan itu sangat penting Pak. Ya. Jadi harus dijaga. Daripada lestari Jatim butuh keamanan. Ya. Nah, itu dari sisi perusahaannya. Ya. Kalau sisi anak-anaknya gimana nih? Contohnya seperti yang di samping nih. Gimana Pak? Terkadang ngasih sport jantung Pak ya. Pasti nego biayanya keras sekali. Gitu. Bener nggak? Ngaku nggak? Iya. Ngaku dong, ngaku. Biasanya order, Pak bisa nggak cepet nih gitu yang lain 5 order. Biayanya bisa nego nggak Pak? Gitu. Tapi selalu ingat kan, setiap kali hari raya pasti ada sesuatu dari Ya beliau. memang beda. Pak Eber emang top care banget dengan kita Bu ya. Setahun sekali. Ya, berbagi kebahagiaan lah. Oke. Jadi Itu. jadi dari lestarinya sendiri gimana kira-kira Pak? Ya itu tadi saya sudah sampaikan, Lestari sudah punya SOP yang sangat ketat. Jadi katakanlah ada, ya ini yang saya selalu bersinggungan dan dengan marketing ya intinya ya. Ketika dia sudah, saya merasa dia sudah mulai agak melenceng, artinya itu agak terburu-buru atau apapun itu, akan saya ingatkan lagi. Pasti nanti pihak manajemen atau pihak legal terutama yang selalu berhubungan saya itu akan stop, akan membahayakan, karena resiko-resiko itu kita minimalisir di awal. Karena kalau yang sudah terjadi selanjutnya ya itu sudah urusan di luar kita, tapi apa yang bisa kita minimalisir resiko kita laksanakan. Oke, biar lebih santai Pak sama Ya. Ibu, kita ngopi aja kali ya. Wah. Sekarang ya. Suka ngopi Pak? Suka ngopi? Oh pasti. Ini ada kopi artisan Pak namanya, kopinya para artis. Kita jadi artis nih Pak. Iya. Udah masuk kamera kita jadi artis ya. Ini kopi Arabica terbaik di Indonesia, kualitas terbaik. Ada Arabica Gayo sama Kintamani. Ini buatan anak negeri. Berarti kopi artisan ini kopi Indonesia. Iya Bu. Oke, kita rasakan cita rasanya Pak. Yes. Yes, thank you. Yes. Oh, enak juga ya Pak. Panas-panas. Habis ngetrail, kita langsung ngobrol di tengah alam terbuka dan sambil ngopi nih. Pak Eber. Thank you. Oke. Oke, kita minum Tos dulu. kopi artisan dulu. Tos dulu. Yeay. Kita minum dulu. Gimana Pak rasanya Pak? Tak tajam juga ya. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai pekerjaan nih kurang lebih ya. Pertemuan pertama kita untuk menjalin hubungan kerjasama ya. Ya. Nah sekarang kita ngomong lebih rileks lagi. Nah kalau lestarian tuh udah tahu tuh hobinya Pak Eben tuh kan ngetrail ya. Kalau udah kita dengar kata trail, bener nggak? Pasti kita ingat Pak Eben, bener nggak? Ya kan, gitu lah. Nah, hobi ngetrail ini sejak kapan sih Pak? Hobi ngetrail itu sejak kuliah sebetulnya. Sejak Sejak kuliah. kuliah. Sejak kuliah, cuman ya karena masih namanya anak kuliah ya motor seadanya waktu itu. Oke. Pokoknya motornya cowok, terus ya dimodif segala macam, yang pasti bannya ban macam inilah, ban bergerigi, ban pacul namanya. Lebih suka yang bergerigi apa yang on the road? On the road. Yang halus itu kan apa? Supermoto, supermoto. Iya. Kalau itu balap. Oh itu balap, beda ya. Ya itu kan untuk adventure. Adventure. Berarti, Ya. berarti intinya memang Jiwa petualang jiwa emang. petualang banget. Berarti sejak SMP, sejak kuliah. kuliah, sejak Kuliah. kuliah. Nah, kira-kira pertemuan pertama dengan ibu pasti di alam juga nih pasti. Anda Bu. Oh, enggak. Di kantor malah. Oh, di kantor. kantor. Oke, jadi bukan cinta bersemi pada saat ngetrail gitu. Siapa tahu seperti itu kan gitu. Oh, oke. Bapak masuk dalam klub trail? Ya dulu, cuman ya namanya apa kepentingan masing-masing akhirnya juga sepi-sepi sendiri gitu. Oke. Apalagi zaman sekarang lagi pandemi ya. Ya. Jadi mungkin agak sedikit dikurangi kegiatan seperti Betul. itu ya. Pernah ikut race juga?
Apa itu? Pernah ikut race? Race. Oh bukan, kalau adventure nggak ada race-nya. Oh, nggak ada. Nggak ada, Oke. dia cuman ya macam event mengumpulkan orang, terus kemudian kita adventure bersama. Terus paling jauh adventure-nya di mana tuh? Banyuwangi pernah? Wow. Banyuwangi pernah, terus Lumajang, start Lumajang tembusnya Bromo masuk Malang lagi. Oh, keren banget. Yang paling berkesan di mana Pak treknya Pak? Yang paling berkesan itu ya di daerah mana? Lumajang. Iya, Lumajang itu mendekati Bromo. Bromo. Itu, capeknya luar biasa. Jadi sampai rumah pernah jam 11 malam. Wow. Hampir tidak dibukain pintu. Oh, berarti seharian itu. Satu kali 24 jam menghilang dari rumah kan, ceritanya begitu. Iya. Berarti trail ini memang sudah sangat menyatu ya sama Pak Eben ya. Ya, gitu dah. Ada lagi nggak selain hobi ngetrail? Malu Bu saya mau ngomong Oh kayak ya. gitu. Kok jadi malu? Kira-kira apa ya hobinya yang sampai malu nih gitu kan? Ya, hobi yang satunya ini dalam tanda kutip berbau kekanak-kanakan. Oh iya, jangan-jangan saingan sama si kecil nih kalau kayak gitu. Kan? Apa itu Pak? Oke. Main RC. Wow. Main RC. Oh ini mobil remote. Mobil remote. Mobil remote. Tapi mobil remote yang bukan kalau saya sukanya bukan yang untuk balap, No. yang adventure juga. Oh, lagi-lagi adventure, gitu kan? Adventure. Berarti mobil remote itu dibawa ke lingkungan seperti ini? Iya, ini juga spot main biasanya sama teman-teman. Kalau misalkan di kota sudah jenuh, pinginnya ke alam ya main ke sini. Oke, Gitu. keren juga deh. Pengen Datang coba? pagi. Mungkin ada berapa Pak punya RC? Mungkin kita boleh minjem Bu ya sambil kita nanti sama Pak Eben. Tahu gitu kemarin, tahu gitu hari ini kita nggak usah ngetrail aja ribet banget gitu loh. Ya kan? Tahu gitu kita bawa remote control itu aja Pak main ke sini. Iya. Saya harus berjuang untuk naik ngetrail nih hari ini gitu kan. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, punya berapa sekarang RC-nya? Ada 7 unit. Wow. Yang paling murah dan paling mahal kira-kira harganya? Lumayan Pak 7 unit Pak. Ya namanya hobi pengennya Ya. kalau ada iklan baru kan selalu follow di di IG ataupun di FB itu kan selalu follow produk-produk baru. Nah, itu kadang-kadang kalau misalkan speknya cocok ya Langsung cari-cari aja. Bahkan sampai impor-impor Mas gitu. Wow. Ya. Kalau di Indonesia ada, cuman kalau ketika dia belum datangin terpaksa kita impor. Mantap. Berarti yang paling murah dan paling mahal? Harga Pak. Oh, boleh dong impor diinfo ke sahabat Tika, siapa tahu sahabat Tika juga pengen beli gitu loh. Oke, kira-kira nih Yang paling murah sih di angka 3,5 3,5 juta. 3,5 Oke. juta. Yang paling mahal punya saya yang paling mahal di angka 16 juta. 16 juta. Wow. Seharga motor. Motor. Jadi mainan. Udah berapa unit yang rusak? Ayo. Gini, Wika, kalau misalkan RC yang kelas hobi. RC yang kelas hobi itu rusaknya itu spare part selalu ada dan kita sebetulnya juga bisa bikin gitu, kelas hobi. Nah, kalau misalkan rusak secara teknik atau rusak secara konstruksinya itu spare part banyak. Berarti bisa langsung diganti Ya, bisa langsung spare partnya ya, diganti. nggak perlu harus Nggak sampai diganti. kayak mainan anak-anak itu kadang-kala rusak terus kita biarkan kan begitu. Ya kalau kelas hobi masih bisa diperbaiki. Jadi kayak gini, kayak mobil beneran lah, Iya, masuk iya, bengkel iya. gitu kan. Bengkel. Masuk bengkel. Oke. Dulu Pak, zaman saya itu dulu Tamiya. Oh iya. Beda nggak sama Tamiya? Iya kan? Ya Tamiya kan tanpa remote. Iya. Baterai 2, ada tracknya. Nah, tinggal Yes. kita main yang namanya dinamo itu buat Iya kenceng-kencengnya itu. betul. Iya. Jadi udah ada tracknya ya kan. Habis itu lomba dah dia. Ya, itu Kenceng-kenceng speed siapa? catatan waktu. Terus kalau ini RC bahan bakarnya apa? Ada. Apakah dia pakai remote aja atau mungkin ada bahan bakar dari bensin atau apa? Oh, kalau yang dari bensin ada Bu, itu untuk bugi biasanya namanya sebutannya bugi. Itu yang untuk khusus speed. Dan kebanyakan yang bugi itu tidak bisa mundur. Oh. Ya karena dia
mainnya main gas aja. Berarti maju terus. Maju terus aja itu ada treknya juga, Ada trek track. balap juga. Kalau semacam saya trek adventure itu belum ada yang saya lihat ya, belum ada yang pakai bahan bakar, pakai baterai semua. Baterai sama. Baterai lipo yang saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya Lagi buat. lagi buat. Oh, oke. Bahan bakunya Indonesia itu. kan? Nikel. Ya nikel. Nikel. Ya. Oke. Wah, berarti nanti makin banyak penggemar RC di Insya Allah. Indonesia. Tapi kan ke depan ini mobil-mobil kan menjadi Mobil listrik mobil ya. listrik. Mobil listrik ya. Maka itu Indonesia juga stop ekspor nikel mentah. Untuk produksi dalam negeri saja, gitu kan? Oke. Terima kasih banyak Pak Eben. Ya. Bincang-bincang kita hari ini benar-benar excited ya. IKN Partner kali ini benar-benar suasana yang sangat berbeda sekali. Kalau biasanya kita di ruangan, sekarang kita di alam terbuka. Semoga sahabat Ika senang dengan IKN Partner episode keempat ini. Nah Pak, sebelum kita menyudahi nih acara Ya. kita ini, saya punya giveaway yang akan kita bagi-bagikan kepada sahabat Ika yang ada di rumah. Ya. Gimana? Oke? Siapkan vouchernya? Kira-kira? Belum. Oke. Belum. Hadiahnya adalah 3 voucher untuk menyewa motor trail. Oke? Ya, 3 voucher untuk menyewa motor trail. Jadi kita akan cari 3 pemenang yang paling benar dan paling cepat. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Oke, pertanyaannya, sejak kapan Pak Eben menjadi rekanan BPR Lestari Jatim? Oke, saya ulang satu kali lagi ya. Sejak kapan Pak Eben menjadi rekanan BPR Lestari Jatim? Nah, untuk jawabannya kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Kita akan cari 3 pemenang yang paling benar dan paling cepat untuk mendapatkan 3 voucher dari Pak Eben untuk menyewa motor trail. Oke, kamu yang suka banget sama adventure, ayo segera jawab. Kita tunggu ya. Nah, ternyata kita udah selesai nih untuk bagi-bagi hadiah bersama sahabat Ika yang ada di rumah. Semoga banyak banget yang ikutan jawab. Tapi pemenangnya tetap 3 gitu Ya. kan. Nah, abis ini kita lanjut aja Pak karena masih banyak lagi tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Betul. Sebagai informasi, kita sekarang lagi berada di tempat wisata Bedengan. Di sini banyak banget pemandangan bagus yang bisa kamu gunakan untuk Instagramable kamu, dan juga bisa kamu gunakan untuk berkemah bersama teman, bersama keluarga, dan bersama pacar ya. Dan sebagai penutup, butuh dana ke BPR Lestari Jatim, lagi kelebihan dana ke BPR Lestari Jatim juga dong. Oke. Oke.